Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep skenario dalam film. Yang pertama ada format penulisan. Format penulisan dalam skenario film ini berbeda dengan penulisan lainnya. Skenario sendiri berarti suatu karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai acuan dalam membuat film. Penulisan skenario film ini berbeda-beda tergantung dari pembuat film itu. Namun ada beberapa hal dalam format penulisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada margin. Margin dalam format penulisan film ini sebagai berikut: batas atas 1 inci, batas bawah 1 inci, batas kanan 1 inci, dan batas kiri 1,5 inci. Yang kedua ada huruf. Nah, huruf dalam format penulisan skenario film ini biasanya menggunakan Courier 12 PT. Namun bisa saja menggunakan font lainnya. Tapi untuk produksi house atau untuk TV biasanya menggunakan font Courier 12 PT karena huruf font Courier 12 PT ini merupakan standar internasional dalam penulisan skenario film. Yang ketiga ada halaman. Nah, untuk halaman ini biasanya untuk film yang berdurasi 70 menit halaman yaitu sekitar 60 sampai 65 halaman. Sedangkan film yang berdurasi 90 menit berkisar antara 70 sampai 80 halaman. Yang keempat ada spasi. Nah, spasi pada setiap elemen skenario film itu yaitu yang A ada antara heading, deskripsi, dan nama tokoh itu 2 spasi, antara uraian dan dialog 1 spasi, dan yang margin antara heading dan deskripsi sama rata dengan margin atas. Dalam lembar skenario film terdapat beberapa elemen, yaitu yang pertama ada judul. Judul biasanya ada di lembar terpisah atau di lembar pertama yang ditulis di tengah, kemudian di bawah judul tersebut ada nama dari penulisnya. Yang kedua ada scene. Scene ini merupakan suatu adegan dalam satu set. Nah, nantinya scene ini yang akan membuat skenario ini menjadi sebuah film. Scene sendiri terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama ada scene heading. Scene heading ini biasanya disebut sebagai kepala scene, yaitu keterangan yang menjelaskan kapan dan di mana suatu adegan tersebut terjadi, yang terbagi menjadi 2, scene interior dan eksterior. Kalau interior ini scene yang berada di dalam ruangan seperti rumah, dapur, atau kamar, dan scene yang kalau scene eksterior itu scene yang berada di luar, yaitu seperti taman. Yang kedua ada deskripsi. Nah, deskripsi ini berisi tentang suasana, tempat kejadian, atau nama tokoh siapa saja yang ada dalam adegan tersebut. Yang ketiga ada nama tokoh. Nah, nama tokoh ini jika tokohnya berdialog ditulis di bawah dari deskripsi dan posisinya ditaruh di tengah lalu di bawah dialog. Selanjutnya ada dialog. Dialog ini dilakukan terhadap tokoh yang ada dalam scene tersebut. Dialog ini berfungsi untuk penggerak cerita. Selanjutnya ada beat. Nah, beat ini merupakan emosi interaction tokoh yang akhirnya tersirat dalam ekspresi seperti marah, kesal, kecewa. Dalam penulisannya ini menggunakan buka kurung dan tutup kurung, kemudian huruf-hurufnya kecil semua. Yang ketiga ada transisi. Transisi ini merupakan peralihan dari scene 1 ke scene berikutnya. Selanjutnya ada logika bahasa. Nah, logika dalam berbahasa ini merupakan penggunaan logika di dalam menyampaikan hasil pemikiran yang dituangkan dalam bahasa. Selanjutnya ada rasionalisasi data. Rasionalisasi data ini merupakan proses menggabungkan, menyajikan data secara logis dan sistematis. Rasionalisasi data ini nantinya yang akan membuat para penonton
penontonnya ini percaya terhadap informasi yang disampaikan pada film tersebut. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini merupakan proses tatap muka yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Seperti pada contohnya wawancara pada saksi kebakaran atau kecelakaan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka dalam produksi film ini berkaitan dengan data yang berupa tulisan yang didapat dari majalah, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada visualisasi dalam film. Visualisasi dalam film ini merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan informasi melalui elemen visual yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman para penontonnya dan membuat film tersebut lebih menarik. Baiklah, mungkin hanya itu video pada kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.